Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 9 yang saya cintai, mari kita lanjut pembahasan kita, yakni keterampilan. Kita akan bahas pengolahan bahan makanan hasil dari peternakan dan perikanan. Kita lihat bukunya. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat kita memanfaatkannya dengan cara mengembangkan kegiatan peternakan dan perikanan. Salah satunya dapat digunakan untuk bahan pangan hewani. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan seperti berbagai jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, kemudian daging, susu, dan itu semua memerlukan teknik pengolahan yang baik dan benar supaya menjadi lezat dan nilai gizinya tidak berkurang. Nah, pengolahan itu sendiri dapat diolah menjadi barang jadi atau barang makanan jadi maupun bahan makanan setengah jadi. Nanti akan kita ulas. Bahan hasil olahan peternakan dan perikanan sebagai contoh gulai kambing, rawon, soto ayam, dan sebagainya. Ini semuanya kalian sudah pernah merasakan, bahkan mungkin bisa setiap minggu, setiap hari, ya. Jadi tidak saya terangkan terlalu panjang lebar, namun kalian kalau yang ini berhubungan dengan makanan soto dan rawon pasti sudah mengenal. Nah, kemudian teknik masaknya itu pun harus menggunakan cara yang benar supaya gizinya tidak berkurang. Nah, yang menyebabkan gizi berkurang itu biasanya masak yang tidak benar, seperti menggoreng terlalu kering, membakar terlalu lama akhirnya gosong, merebus terlalu lama akhirnya menjadi lunak. Itu pun juga mengurangi nilai gizi yang terkandung dalam bahan tersebut. Pengolahan bahan makanan jadi adalah bahan olahan yang diolah langsung dari bahan mentah, diberi campuran bumbu-bumbu, dalam hal ini bisa rempah-rempah atau ditambah pelengkap rasa, kemudian dipanaskan, bisa direbus, dikukus, digoreng maupun dibakar, dipanggang hingga melunak dan matang. Contoh tadi soto ayam, gulai kambing, sate, kemudian ikan asap, itu semua adalah hasil olahan bahan dari peternakan dan perikanan. Nah, kemudian apakah olahan makanan setengah jadi itu? Makanan setengah jadi adalah makanan yang diolah dan diproses dengan melalui tahapan pengawetan, baik secara kimiawi, mikrobiologi atau fisika, dan selanjutnya dimanfaatkan untuk bahan baku pangan. Kelebihan dari makanan setengah jadi adalah memiliki nilai ekonomi yang tinggi daripada bahan segar, karena telah memiliki kelebihan yaitu tahan lama apabila disimpan. Maksudnya gini, bahan setengah jadi itu nilai ekonominya lebih tinggi. Kita bandingkan, misalkan kita memasak daging sapi 1 kilo, 1 kilo. Ini kalau kita membeli daging sapi 1 kilo kurang lebih 150. Tetapi kalau daging tersebut sudah dijadikan makanan setengah jadi seperti makanan kaleng, maka harganya akan lipat 3 kali, 4 kali, bahkan bisa 5 kali. Sebab dalam kaleng tersebut tidak mungkin isinya 1 kilo, ya mungkin hanya 4 kilo, namun harganya cukup tinggi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh olahan makan setengah jadi. Artinya ya siap saji, makannya siap saji. Mungkin kita tinggal
memanaskan sedikit atau mungkin diberi air panas sedikit langsung bisa dimakan. Berbeda kalau makan olahan jadi tadi. Jadi kita harus memasak mulai dari tahap awal, membersihkan, kemudian mengukus atau dan lain sebagainya, memberikan bumbu-bumbu, dan itu kualitasnya jadi paling 2 hari 3 hari sudah basi. Tapi kalau setengah jadi itu sampai tahan berbulan-bulan. Ini beberapa kelebihan olahan setengah jadi. 1, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Fleksibel itu gampang. Jadi kita membeli apa itu nggak mau masak, langsung saja cari makanan kaleng, kemudian kita tinggal memanaskan sedikit atau mungkin memberikan air panas. Contoh ringan mie instan itu termasuk barang setengah jadi. Kita tidak perlu masak repot-repot dengan bumbu, di dalam kemasan itu sudah lengkap. Kemudian dua, bisa diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3, bisa dikemas lebih ringkas dan mudah dalam mendistribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jelas ini. Kalau sudah dalam kemasan itu gampang sekali membawanya, mendistribusikan. Berbeda kalau ketika kita mendistribusikan dalam keadaan bahan mentah akan sangat repot. Kemudian 4, menghemat keuangan dan mengurangi biaya dalam penyimpanan. 5, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Terus kemudian kita lanjut jenis ikan yang biasa dikonsumsi. Pertama, ikan air payau. Air payau adalah ikan yang hidup di air payau. Apa air payau? Yaitu ini. Jika kadar garam yang terkandung di dalamnya antara 0,5 sampai dengan 30 gram, maka air ini disebut air payau. Ini maksudnya kecampuran air dari lautan. Jadi kadar garamnya harus di antara 0,5 sampai 30 gram. Sehingga hewan yang bisa hidup di situ ya seperti ini. Ada lewat bandeng, kemudian di bawah ini banyak sekali gambar-gambar. Ini adalah jenis hewan yang bisa hidup di air payau, termasuk kepiting, ikan kerapu, udang, dan sebagainya. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Contohnya apa? Ya banyak sekali. Ikan lele, ikan tawes, gurami, atau daerah kita biasa disebut dengan ikan gerameh, ya, mujair, belut, sidat, nila merah, patin atau jendil, ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ikan perairan yang ada pada air tawar. Mungkin kalian juga semuanya sudah tahu dan merasakan. Hanya mungkin yang belum kita rasakan mungkin ini sidat. Sidat ini kalau daerah kita masih langka. Kalau melihat bentuknya, sidat itu hewannya mirip dengan belut, tetapi lebih besar dan bisa lebih panjang. Bahkan kebesarannya ini bisa 10, 20 atau 34 kali lipat dari besarnya belut. Tapi bentuknya hampir mirip belut. Adalah hewan sidat yang dimana di daerah kita, di desa kita ini belum begitu banyak yang membudidayakan sidat ini. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh budidaya ikan perairan laut. Adalah ikan yang hidup di air laut. Namanya saja ikan perairan laut, mesti hidupnya di laut.
Contohnya ini, ikan tongkol, ikan tuna, ikan layur, ikan cakalang, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis contoh ikan yang biasa dikonsumsi. Hanya ya banyak sekali jenisnya, mungkin ribuan ya, tapi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Juga terdapat udang ya, dalam lautan juga ada udang. Jadi udang itu adalah hewan yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Jadi udang juga bisa hidup di laut atau danau. Nah, udang itu sendiri banyak jenisnya. Ada udang windu, udang cokong, udang jerbung, termasuk cumi-cumi, sotong. Ini termasuk jenis-jenisnya dari hewan yang ada di laut. Jadi, laut itu sendiri selain memiliki kekayaan ikan, itu juga terdapat rumput laut. Nah, rumput laut itu sekarang sudah menjadi makanan pendamping oleh kita. Jadi masyarakat kita sudah biasa makan rumput laut yang biasanya dijadikan bahan makanan setengah jadi. Ini banyak sekali ya, jajan-jajan kecil itu juga banyak yang dicampur atau bahkan menggunakan bahan dasar rumput laut. Contohnya, ini kamu hanya boleh melihat, tidak boleh mencicipi. Selanjutnya, kita akan membahas daging dan jenis-jenisnya. Daging adalah urat hewan yang telah dikuliti dengan baik, bisa berasal dari sapi, kerbau, kambing, unggas, dan sebagainya. Namun yang kita bahas nanti adalah daging yang biasa dikonsumsi umum di masyarakat. Sebabnya semua daging itu banyak hewan, termasuk kucing itu dikuliti ya ada daging, tapi itu tidak umum dan tidak boleh dijadikan makanan santapan oleh di masyarakat. Ini. Apalagi kita ini kalau umat Islam itu tidak boleh makan semua hewan yang diharamkan. Nah, makanya kita harus bisa meneliti ini makanan yang halal. Kita bahas yang pertama, daging ayam. Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi dan gizi, sehingga baik bagi tubuh manusia. Daging ayam dapat dimasak menjadi berbagai hidangan seperti opor ayam, ayam goreng, ayam panggang, sate ayam, dan sebagainya. Dan ini semua kalau masalah daging ayam, saya rasa semuanya sudah setiap hari mengkonsumsi. Kemudian daging sapi. Daging sapi memiliki ciri warna dengan daging warna merah pucat, merah keunguan atau kecoklatan, dan akan berubah menjadi warna ceri bila daging tersebut terkena oksigen atau terkena udara. Ini akan berubah. Daging sapi dapat diolah menjadi berbagai hidangan seperti contoh empal, goreng, bakso, abon, dan masakan-masakan yang lain. Ini pun juga kalian sudah sering merasakan namanya daging sapi. Kemudian daging kerbau. Nah, ini daging kerbau ini mungkin tidak setiap hari kita makan daging kerbau. Karena apa? Karena yang banyak dijual di pasar itu adalah daging sapi. Namun daging kerbau pun ternyata juga hampir sama dengan daging sapi. Bedanya apa? Bedanya kalau daging kerbau itu serabut ototnya kasar dan kandungan lemaknya berwarna putih, sama dengan kandungan lemak hewan lainnya. Rasanya hampir sama dengan daging sapi, ya jelas tuh. Karena apa? Makanannya pun juga sama. Sehingga mungkin kandungan gizi yang tadi daging kerbau dengan sapi itu pun juga hampir mirip. Rasanya pun juga hampir sama. Apalagi kita mungkin kalau sudah matang itu tidak akan tahu ini daging sapi atau daging kebo ini, karena tidak bisa membedakan. Kemudian daging kambing. Daging kambing memiliki ciri warna dengan daging lebih pucat dari daging domba.
kandungan lemaknya juga berwarna putih. Nah, ini adalah contoh-contoh olahan-olahan daging dari kambing. Yang umum apa? Yang umum ya biasanya ya sate dari kambing, ya, itu yang banyak dijual di masyarakat kita. Dan ini semua kalian sudah merasakan mesti. Terus yang terakhir telur. Telur pada dasarnya adalah bahan bakal calon individu baru yang dihasilkan dari induk betina. Telur yang biasa dikonsumsi saat ini berasal dari ayam-ayam yang khusus untuk selalu bertelur atau ayam petelur. Nah, dulu sebelum ada ayam petelur seperti ini, masyarakat kita pengen mengkonsumsi membuat telur ceplok ya menggunakan telur ayam kampung. Nah, ini. Namun setelah kemajuan di dalam teknologi, setelah adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi hewan, maka muncul ayam petelur yang bisa setiap hari tugasnya hanya bertelur. Kalau ayam kampung ini biasanya tidak setiap hari, ya, tidak telurnya itu tidak setiap hari, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, kadang-kadang seminggu baru bertelur. Kalau ayam petelur memang khusus pekerjaannya hanya bertelur. Nah, kalau telur ini tidak usah saya ulas panjang lebar karena setiap hari kita makan telur. Kalau makan mesti lauknya telur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.